Pemirsa, harga komoditas dunia mengalami lonjakan pesat atau melejit pada tahun ini. Pemerintah pun mengimbau agar fenomena kenaikan harga komoditas ini bisa disikapi oleh para pemangku kepentingan untuk mempercepat hilirisasi. Harga beberapa komoditas telah bergerak mendekati harga tertinggi, menyusul tren peningkatan permintaan sebagai dampak dari pemulihan ekonomi. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan beberapa komoditas yang harganya mengalami kenaikan pesat diantaranya adalah minyak kelapa sawit, nikel, karet hingga tembaga dan emas. Komoditas ini dipastikan bisa dihilirisasi. Berdasarkan data proyeksi kementerian dengan sumber dari Bank Dunia, CPO naik dari $759 Amerika Serikat pada tahun 2020 menjadi $969 Amerika Serikat pada tahun 2021. Karet dari $1,75 Amerika Serikat menjadi $2,24 Amerika Serikat, aluminium dari $1,72 Amerika Serikat ke $2,188 Amerika Serikat, dan nikel dari $13,928 Amerika Serikat ke $16,406 Amerika Serikat. Menko menegaskan dengan kenaikan ini, Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan komoditas ini dengan hilirisasi agar lebih sustain. Menurut Menko, khusus untuk nikel, pemerintah telah menekankan kebijakan hilirisasi dengan menekan kebijakan ekspor dalam bentuk bahan baku tersebut menjadi produk jadi setelah adanya industri smelter berbasis nikel dan baja. Untuk itu, Airlangga menekankan hilirisasi nikel ini bisa diikuti dengan program hilirisasi untuk komoditas lain seperti aluminium dan batu bara dengan cara membangun industri pemurnian atau smelter yang lebih terintegrasi sehingga bisa memberikan nilai tambah produk. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, harga beberapa komoditas pun telah bergerak mendekati harga tertinggi menyusul tren peningkatan permintaan sebagian dampak dari pemulihan ekonomi. Akankah kenaikan harga ini bakal menjadi ulangan dari periode super cycle? Lalu bagaimana pemerintah memaksimalkan momentum kenaikan harga komoditas saat ini? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Ada Pak Hendra Sinadia di sini, kemudian juga ada Koordinator Pengawasan Eksplorasi Mineral Kementerian SDM Andri Firmanto, serta Direktur Eksekutif Reform Miner maksud kami Institut Komaydi Notonegoro. Saya sapa dulu Pak Andri, Pak Hendra dan juga Pak Komaydi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Selamat sore Pak Popi. Baik, apa kabar Bapak-bapak? Sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Baik. Alhamdulillah. Kalau saya bicara soal sehat, harga komoditas kembali pulih, apakah ini tanda bahwa harga komoditas kembali sehat? Saya mungkin ke Pak Andri dulu. Pak Andri, bagaimana pemerintah menyikapi soal ini dan memanfaatkan momentum ini? Baik, terima kasih Mbak Popi. Selamat sore Pak Hendra, kolega kami di APBI, dan Pak Komayda dan Bapak Ibu sekalian. Tentunya sikap pemerintah sejalan dan konsisten dengan undang-undang bahwa kegiatan peningkatan nilai tambah ini terus menjadi suatu kewajiban, khususnya untuk mineral logam, ya, kewajiban di dalam negeri. Adapun momentum kenaikan harga komoditas ini adalah merupakan momentum yang sangat baik untuk dipergunakan para pelaku usaha dalam rangka mendapatkan power baru dalam rangka mendapatkan kepercayaan dari sisi finansial, baik itu dari financial institution maupun dari para investor-investor yang lain. Tentunya dengan kenaikan komoditas ini akan membantu tingkat keekonomian dari suatu proyek, khususnya hilirisasi. Khusus untuk nikel, Bapak Ibu sekalian, memang fenomena ini cukup fundamental ya. Ada dua hal yang mengakibatkan nikel ini bisa ramp up naik ya. Selain yang pertama fundamental adalah tentunya isu electric vehicle, baterai, di mana nikel ini adalah salah satu komoditas utama ya dari komponen electric vehicle yang sangat penting untuk prekursor. Isu ini menjadi bullish di market sehingga meningkatkan kepercayaan para spekulan-spekulan di London Metal Exchange untuk mengkoreksi harga menjadi naik.
walaupun memang sempat terjadi ini agak volatile dengan ada statement kemarin waktu awal-awal tahun di mana Tsingshan bisa memproduksi nikel matte dari NPI sehingga menurunkan harga, sempat mengkoreksi harga nikel cukup sangat jauh ya, menuju 17.000, tapi sekarang sudah meremap ke angka 18.000 US dollar per ton. Tembaga seiring juga dengan electric vehicle ini juga mungkin tadi disampaikan oleh Mbak Poppy, fenomena super cycle belum bisa dibuktikan super cycle, tapi fenomena ini memang dari 5 tahun terakhir harga tembaga sangat superior ya, bisa mencapai 10.000. Hal yang mendorong tentunya komponen-komponen industri yang lebih ke arah greener energy itu membutuhkan konduktor metal di tembaga, sehingga ini mendorong harga tembaga terus naik. Selain itu juga menggeliatnya pemulihan ekonomi di negara-negara maju, tetapi ada short supply karena short supply-nya itu ada dua hal, ada pembatasan kegiatan ya di penambangan di negara-negara produsen penambangan, dan satu lagi adalah keterbatasannya kontainer yang sehingga supply kepada Eropa ini cukup terganggu. Tetapi secara fundamental memang ada logam-logam yang diprediksikan menurut analis-analis baik itu dari Wood Mackenzie, Fastmarkets, kemudian Insider dan CRU, bahkan International Tin Association, ada beberapa komoditas yang diprediksikan dengan tren ke arah greener energy itu akan terus meningkat demand-nya, yaitu salah satunya tembaga, nikel, kemudian timah, dan tentu gold adalah precious metal, sehingga memang agak berbeda. Harganya agak sedikit stabil saat ini di angka 1.800-1.900. Tapi secara keseluruhan, Mbak Poppy, kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah fenomena yang baik ya untuk digunakan oleh para pelaku usaha untuk mengakselerasi kegiatan peningkatan nilai tambah dengan membangun fasilitas pemulihan di dalam negeri. Saya rasa kita masih mempunyai competitive advantage, kemudian secara comparative advantage juga kita mempunyai beberapa mineral yang sangat komparatif dibandingkan negara yang lain, karena kita sebagai supply dunia. Baik. Itu mungkin nanti dari sisi batu bara juga tentunya tadi disampaikan mendorong kita melakukan ini secara integrasi dengan tambang. Demikian. Baik, saya ingin tahu tanggapan dari pengusaha terhadap melonjaknya harga komoditas ini yang katanya kembali normal begitu. Kalau sejauh ini sektor produksi, kemudian juga apa yang menyebabkan bahwa harga komoditas ini kembali normal, kenapa ini Pak Hendra? Iya, pertama kali kita harus mensyukuri nih ya, harga komoditas menguat di saat pandemi, di saat krisis, di saat resesi. Dan yang menariknya kalau kita flashback ke belakang di krisis keuangan global 2008, itu harga komoditas juga cukup kuat ya untuk mineral dan batu bara, sehingga kita tertolong perekonomian nasional kita oleh kinerja harga komoditas untuk mineral dan batu bara. Nah, batu bara menariknya dalam beberapa periode terakhir ini menguat, antara lain disebabkan faktor-faktor eksternal. Yang pertama tentu adalah demand yang menguat di saat pemulihan ekonomi global sudah mulai membaik, terutama didorong oleh pertumbuhan perekonomian di Tiongkok yang sangat cepat, di luar ekspektasi. Mereka sudah mencapai 2 digit ya di kuartal 1, dan di kuartal 2 juga cukup menguat. Dan demand di beberapa negara-negara produsen importir batu bara itu menguat seiring dengan membaiknya perekonomian. Nah, kemudian dari sisi supply sendiri, ini harga menguat karena juga ada hambatan atau gangguan terhadap supply pasokan batu bara, terutama dari negara-negara Indonesia dan Australia. Ini faktor cuaca yang di luar dugaan ya, cuaca masih basah, seharusnya udah masuk di musim kering, tapi cuaca masih turun hujan, dan bahkan di beberapa tempat ada banjir, dan juga di Australia. Nah, ini yang memicu kelangkaan ya, sedikit shortage dari
dari sisi supply ini mendorong nih. Dan kemudian juga faktor-faktor dinamika geopolitik ya, kita lihat hubungan dagang Australia dan Tiongkok juga masih panas dingin. Nah itu faktor-faktor itu antara lain yang berpengaruh sehingga batu bara masih menguat di saat-saat kuartal 2 ini, yang mana di periode ini biasanya secara statistik itu tren harga udah masuk ke tren pelemahan harga biasanya. Tapi ini surprisingly ya, golden period yang kita tadinya berpikir cuma sampai paling banter di April, ternyata ini masih berlanjut. Nah ini yang berkah seperti ini tentu yang kita harus syukuri ya, bagaimana memanfaatkan berkah ini untuk ya bagi negara dan bagi perusahaan untuk bisa nanti melakukan transisi energi ke depannya. Baik, saya ingin pendapat Pak Komaydi. Kalau di breakdown secara makro juga begitu ya, bagaimana Anda melihat lonjakan harga komoditas ini? Apa yang menjadi pemicunya dan bagaimana akhirnya kita dapat memanfaatkan momentum ini di tengah persaingan global, Pak Komaydi? Iya, saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Andri dan Pak Hendra tadi, Mbak Bobi, bahwa ini sudah ada ekspektasi positif karena penanganan pandemi COVID di beberapa negara menunjukkan tren yang lebih baik. Begitu ada tanda-tanda untuk segera selesai di beberapa negara, mudah-mudahan kita juga akan menyusul ke sana. Beberapa negara sudah melakukan pertumbuhan yang positif ya Mbak, seperti tadi Tiongkok. Kemudian juga ada kabar positif dari Amerika, beberapa policy Presiden Trump kemudian dikoreksi oleh Presiden Biden saya kira. Kemudian ini ada ekspektasi akan ada penguatan hubungan dagang kembali antara Amerika dan Cina. Nah ini kan kemudian kalau kita lihat datanya Mbak, hampir 80% negara-negara di dunia ini terikat dengan kedua negara tersebut. Jadi kalau dua negara tersebut menjadi driver untuk pertumbuhan ekonomi, paling tidak nanti akan impact-nya ke 80% negara yang lain karena mitra dagang kedua negara tersebut tersebar di seluruh wilayah, termasuk Indonesia begitu ya. Itu satu hal yang positif saya kira perlu kita syukuri. Tetapi di hal lain, di dalam konteks penyediaan energi ini kita perlu hati-hati ya Mbak Bobi. Ada dua hal ya. Paling enggak hari ini Brent sudah di 72 begitu. Sementara asumsi APBN kita 45 di 2021. Ada selisih yang cukup besar. Nah ini yang perlu hati-hati ada di dua produk paling tidak. Ada di produk penugasan yaitu RON 88. Kalau di merek dagang saya sebut premium begitu ya. Ini kan penugasan yang kemudian nanti selisihnya harus diselesaikan oleh pemerintah. Kalau harganya ada selisih yang signifikan, tentu nanti ada kompensasi yang harus dibayarkan ke pelaksananya. Dalam hal ini teman-teman di Pertamina saya kira. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kelanjutan dari program B30-nya. Karena kan CPO tadi disampaikan meningkat. Nah ini dana sawit juga akan menjadi pertanyaan apakah masih untuk sanggup untuk mengcover selisihnya atau tidak. Kalau tidak tentu ini akan menjadi pertaruhan dan teman-teman pengusaha tentu akan punya opsi lain begitu ya. Apakah akan memasok ke kilang-kilang untuk BBN atau kemudian dilakukan ekspor keluar karena harganya tentu nanti pasti akan dicari harga terbaik. Jadi harus hati-hati di dalam konteks penyediaan energi. Karena neraca energi kita dalam kondisi yang tidak baik ini sebetulnya Mbak Bobi. Kalau kita bicara minyak misalnya, konsumsi kita hari ini sudah 1,6 juta barel per day. Sementara produksi kita cuma 750 nih kalau realisasi terakhir. Mungkin nanti kalau Pak Andre punya data terbaru bisa dikoreksi, tapi data yang kami terima di kisaran 700 di bawah 800. Berarti sebagian atau 50% kita impor, Mbak. Nah, ketika harga tinggi otomatis kan pemerintah nggak bisa nih jual dengan harga subsidi terus, jadi harus ada adjustment. Nah, saya kira beberapa pelaku usaha di hilir selain Pertamina nih, misalkan teman-teman Shell, Total, BP, kalau kita pantau di dalam beberapa waktu terakhir sudah melakukan adjustment harga, tetapi karena Pertamina ini bagian dari pemerintah, saya melihatnya belum ada adjustment dari teman-teman Pertamina. Tapi dengan tekanan yang sedemikian, nilai tukar rupiah juga hari ini di kisaran 14.300, titik tengahnya BI saya kira. Kemudian harga minyak sudah di 72, kalau hitung-hitungan reforminer, harga reguler saja Mbak, reguler itu RON 8788, itu sudah di kisaran 11.800. Nah sementara di kita jualnya masih 6.400, jadi selisihnya cukup besar. Nah ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Baik, saya ingin jawaban dari Pak Andri soal ini. Neraca energi kita sebenarnya tidak baik saat ini. Lalu apa saja yang bisa diantisipasi terkait apa yang disampaikan tadi Pak Komaydi, Pak Andri? Baik, terima kasih Mbak Bobi, terima kasih Pak Komaydi. Tentunya program untuk konversi energi ini sudah menjadi suatu keharusan ya.
mana kita mendorong mensubstitusi impor dan mendorong energi-energi yang lain, sumber-sumber energi lain seperti batu bara menjadi demethylator, kemudian menjadi pengganti LNG dan seterusnya. Kemudian juga batu bara menjadi metanol. Selain itu juga kita akan tentunya di satu sisi yang lain, selain dari batu bara dari Kementerian SDM, sisi yang lain adalah mendorong untuk meningkatkan utilisasi atau meningkatkan kapasitas dari renewable energy. Ada dari beberapa hal, dari PLTA, kemudian dari solar, kemudian dari energi terbarukan lainnya, Pak, Ibu, begitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita bersama 3 narasumber saya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.